Selamat datang di channel Lola Anyong. Di sini pemeran utama wanita kita Jisoo Blackpink. Dia berperan sebagai Eun Jungro dan pemeran prianya Jung Hae In. Dia berperan sebagai Im Suho. Pada tahun 1987, musim semi di Universitas Hosu. Alur cerita. Ada telepon untuk Jungro. Jungro yang mendengar itu seketika langsung kaget karena dia jarang sekali menerima telepon. Jungro berlari. Dari wajahnya terlihat jelas bahwa dia mengharapkan seorang pria yang menelponnya. Tapi ternyata yang menelponnya adalah neneknya sendiri. Ini Sulhui. Dia cengeng, lemot, dan penakut. Ini Hyeryong, terkenal di antara laki-laki. Gebetannya banyak cuy. Kalau dikasih bunga ya ditolak lah. Dikasih cincin ya ambil dong. Dan ini Jongmin, si tomboy dan hobinya demo. Dan ini Bu Ok, dia bekerja di asrama tapi dia sering mencuri barang-barang mahasiswa. Ini Nam Tae-il, petinggi kedua partai Aimin, dan ini selingkuhannya. Ini Encanggu, petinggi ketiga Direktur Badan Intelijen Nasional, dan ini adalah ayahnya Jungro. Istrinya sangat berambisi, dia berkata jangan mau kalah sama Tae-il. Sesampainya di tempat rapat, Canggu mengambil tempat duduk Tae-il, dan rekan lainnya pun heran. Tae-il yang melihat itu pun langsung kesal. Di saat rapat, mereka mempunyai tradisi untuk meminum darah mereka masing-masing. Canggu hanya menyayat kelingkingnya, sedangkan Tae-il memegang pisau dan menyayat tangannya. Tae-il pun tersenyum, dia berhasil mengambil hati presiden. Mereka sedang melakukan aksi poenik. Mereka ingin membuat seolah-olah Korea Utara menculik Profesor Han. Mereka tak ingin kalah dalam pemilu. Di sisi lain ada ibu-ibu pejabat yang sedang berkumpul. Nyonya Cho, istri Tae-il, meremehkan Nyonya Hong, padahal dia tidak tahu suaminya selingkuh. Ini polisi Lee Gang-mo, dia baru pulang dari Jerman. Dan ini polisi wanita Hana. Pak An memberitahu Hana bahwa Lee Gang-mo pulang. Itu Hana langsung panas dan mencuci mukanya dan menyiapkan pistol. Hana menatap Gang-mo dengan tajam. Gang-mo yang sedang menjelaskan kejadian di Jerman. Seketika mereka sempat curi-curi pandang. Namun Gang-mo terus menjelaskan dan itu membuat Hana kesal. Dan tiba-tiba Hana langsung menembak. Dor. Ya, dia menembak. Gang-mo pun kesal dan dia meninggalkan Hana. Keesokan harinya, ada para lelaki dari luar mengajak Hyeryong kencan kelompok. Kencan kelompok terdiri dari 4 orang. Bun Ok ingin ikut mereka. Dia ingin sehari saja merasakan jadi mahasiswa. Hari H. Ini adalah awal dari pertemuan mereka. Berawal dari ini. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Oh, bukan ya. Tiba-tiba Bun Ok datang dengan dandanan yang paling wow, cetar Mbak Hana. Hyeryong yang melihat itu langsung sedikit ilfil guys. Yo. Mereka memilih pasangan dengan cara wanita menutup matanya sebentar, laki-laki mengeluarkan benda. Setelah benda yang wanita pilih, maka itu akan menjadi pasangan kencan pada hari itu. Di saat Jungro ingin memilih pesawat kertas, tiba-tiba Bun Ok merebutnya. Dia tahu bahwa itu milik Suho. Sungguh licik bukan? Dia berdalih bahwa yang lebih tua harus lebih dulu memilih. Tapi namanya jodoh ya nggak akan kemana ya guys. Mereka bertemu lagi di toko kaset. Mereka saling bertanya di mana pasangan masing-masing. Tapi mereka berdua berdalih bahwa mereka sedang sibuk. Jungro ingin membeli kaset tapi uangnya kurang. Ya harap maklum ya guys, namanya juga anak kuliahan. Tapi Jungro malu, jadi dia buru-buru pergi meninggalkan Suho. Suho yang melihat itu yang gak tega lah guys, gentleman kan. Jadi dia beliin kaset itu untuk Jungro. Tapi Jungro menolak, dia tidak ingin berhutang budi kepada Suho. Di saat Jungro ingin mengembalikan kaset tersebut, tiba-tiba Suho bersembunyi. Ternyata ada polisi yang sedang mencari seseorang. Berarti siapakah si Suho ini? Jungro kebingungan melihat situasi itu. Tapi dengan sigap Jungro pura-pura menjadi pacarnya Suho. Mereka seperti sedang bertengkar, dan Suho tiba-tiba memeluk Jungro. So sweet bukan? Melihat situasi itu, polisi langsung pergi meninggalkan mereka. Jungro berkata bahwa dia teringat kakaknya karena kakaknya pernah ditangkap atas aksi protes. Suho memuji akting Jungro, bahwa Jungro cocok jadi artis dan bukan penyanyi. Suho ingin mengajak Jungro makan malam, tapi tidak jadi karena Suho melihat seseorang yang sedang menunggunya di mobil. Jungro memberanikan diri mengajak Suho minum kopi besok. Jungro ingin berterima kasih atas kasetnya. Jungro berlari kegirangan sampai ke asrama.
Jungro senyum-senyum sendiri seperti orang yang jatuh cinta. Jungro tidak sabar menunggu hari esok. Jungro mendengarkan lagu pemberian dari Suho dan dia membayangkan kejadian yang telah dialaminya hari ini bersama Suho. Di tempat janjian, Jungro menunggu Suho sambil merangkai korek api. Tapi Suho tak kunjung datang. 6 bulan kemudian, pembicaraan rahasia Korea Selatan dan Utara. Tae-il sudah tanda tangan kontrak tapi Chang-gu agak ragu karena di situ tertulis harus membayar sebesar 100 juta won. Di samping itu, polisi sedang mencari Suho. Dia dicurigai sebagai Sungai Taedong 1. Suho dan rekannya membawa Profesor Han. Tetapi di perjalanan mereka ditabrak oleh polisi. Suho membangunkan rekannya dan dia menyuruh segera kabur. Suho dan rekannya kabur, tapi polisi langsung sigap dan langsung menembak. Dor! Suho pun terus berlari dan terus menghindari polisi. Berlari dan berlari. Melewati aksi unjuk rasa, dan di sana terdapat Jaemin yang sedang beraksi melempar gas air mata. Polisi yang melihat noda darah yang masuk ke gerbang asrama, sedangkan Suho yang sedang menaiki dinding dan sampai ke salah satu kamar, yang ternyata itu adalah kamarnya Jungro. Para polisi langsung berdatangan masuk ke asrama, membuat kerusuhan. Direktur yang melihat itu langsung marah dan bertanya siapakah mereka. Gangmu langsung berteriak dan dia mengatakan bahwa dia sedang mencari mata-mata Korea Utara.